Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bosan-bosan ya teman-teman, eh, saya selalu nampak terus di muka-muka eh, YouTube, di muka-muka video-video ikut campur dalam bidang-bidang gaya-gaya berbicara gitu kan guys. Saya kali ini mengucap rasa syukur dan terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video-video saya, dan semoga kalian semua dikasih kesehatan lahir, kesehatan batin, karena dengan kesehatan lahir dan batin kita masih bisa melakukan aktivitas yang selayaknya kita kerjakan rutinitas setiap hari gitu kan. Semoga saja kalian semua yang nonton video ini semoga saja kalian semua dilimpahkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan terus dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dilimpahkan anugerah yang luar biasa. Saya hanya bisa mendoakan karena itu adalah nilai ibadah yang dianggap sepele tapi luar biasa. Kita berjumpa lagi guys dalam acara atau segi membahas tentang filosofi atau cerita-cerita di balik memancing gitu kan, di balik perjalanan memancing. Dalam video yang lalu saya membahas 3 karakter dalam diri pemancing gitu kan, dalam jiwa-jiwa pemancing dalam video yang lalu. Kalau kalian lihat, kalau yang nggak lihat ya gak akan bakalan tahu gitu kan. Sambung kita membongkar makna tentang kesabaran di balik, atau di balik, kalau kita ingin tahu gitu kan, di balik makna sabar, kita lihat realnya di lokasi pemancingan. Begini guys, di lokasi pemancingan kita bisa melihat seseorang berkarakter sabar atau enggak. Di situ kalau benar-benar seseorang itu memiliki kesabaran, dia akan fokus dan duduk di satu tempat yang dia pilih sendiri. Kemudian dia melempar pancingan. Dia dari rumah itu membawa satu umpan. Misalnya umpannya cacing. Orang tersebut bakal ketahuan sabar atau enggaknya guys. Sabar atau enggaknya bakal ketahuan. Gimana ketahuannya? Nanti kita tunggu 1 jam atau 1 jam setengah ke depan guys. 1 jam setengah ke depan, lihat perilakunya. Dia akan berpindah ke tempat yang lain atau diam di situ menunggu pancingnya ditarik ikan. Kita tunggu 1 jam. Lihat, tungguin. Karakter seseorang itu akan terlihat di situ. Kalau dia memang benar-benar memiliki kesabaran, dia akan istiqomah duduk di satu tempat tersebut. Tapi jika seseorang, kalau pemancing itu rata-rata kalau nggak dapat ikan, marah-marahnya luar biasa, dan dia mungkin akan mengupayakan umpan-umpan yang lain. Disitulah pemancing yang galau, pemancing yang labil. Tapi ketika dimanai pemancing memiliki jiwa yang benar-benar sejati, jiwa-jiwa yang benar-benar memiliki teknik kesabaran, dia akan memilih dan fokus dan istiqomah dalam satu umpan, karena dia meyakini bahwa kalau dalam urusan rezeki itu Allah yang atur, yang penting kita mengupayakan. Nah, di situ bakal kelihatan seseorang yang selalu istiqomah duduk di satu tempat, di satu tempat pemancingannya, dan dia berdiam diri mengandalkan satu umpan yang ada dalam langkah yang sekian lamanya waktu, dari pagi kadang sampai zuhur,
gitu kan, dari duhur lanjut lagi mancing. Dia memiliki teknik. Kalau dia benar-benar istiqomah dalam satu umpan, menerapkan sesi sabar, menerapkan poin-poin sabar dan istiqomah di satu tempat, itulah benar-benar seseorang yang memiliki jiwa yang sabar dan istiqomah. Bakal kelihatan. Makanya kalau ingin melihat seseorang yang bermental benar-benar memiliki jiwa sabar, memiliki jiwa istiqomah, suruh mancing saja guys, nanti kelihatan wataknya, watak aslinya kelihatan, gitu kan. Kalau watak aslinya kelihatan, soalnya jiwa-jiwa pemancing yang sejati atau memiliki prinsip pemancing yang luar biasa, dia akan bersabar, dan karena waktu itu banyak, waktu itu masih panjang. Mungkin ketika gagal dalam satu umpan, esok harinya dia akan mengganti umpan tersebut. Karena apa? Kalau karakter ikan, ya kan, ketika kita sudah melemparkan satu umpan itu akan menyusut atau bisa dikatakan mencari umpan tersebut. Jadi kita kalau sabar, suatu saat nanti pemancing itu akan mendapatkan ikan yang dia inginkan. Jadi tidak cukup dalam satu, mungkin kalau bisa kalau pemancing sejati itu hanya menerapkan gitu kan, tapi ini adalah prinsip pemancing yang sabar dan istiqomah, memiliki karakter seperti itu. Jika dipraktekkan di dalam satu langkah, ketika dia mulai berangkat, duduk satu tempat pemancingan, kemudian mengandalkan satu umpan, kemudian dia menunggu lama dan dia tetap bersabar dan tidak mengeluh, insya Allah dia suatu saat akan mendapatkan ikan yang dia inginkan. Itu prinsip mancing di alam liar. Mungkin ada lagi seseorang yang mungkin dikatakan pemancing yang serakah, setiap umpan dibawa. Ada umpan tempe, umpan singkong kah, banyak hal umpan dia bawa semua. Jadi di situ bakal terjadi kelabilan. Labilnya di mana? Dia bingung memilih umpan yang harus ditanamkan. Mungkin kalau banyak pancingan, dia memilih berbagai umpan. Jadi ikannya pada pusing nantinya. Nanti kalau satu alur dia berjalankan, ya banyak hal dan banyak ilmu dan banyak pelajaran yang akan diambil. Tapi itu adalah pemancing yang serakah, banyak segala umpan dibawa. Saya pun mengalami seperti itu. Dan makanya saya berbicara seperti ini, semuanya yang dialami saya pribadi mengalami, gitu kan. Gak mungkin saya berbicara kalau saya tidak mengalami. Jadi kalau pemancing yang luar biasa adalah mempelajari, ketika dia itu mempelajari tentang berangkatnya pun jadi ilmu, berangkatnya pun jadi hikmah, di tempatnya pun jadi hikmah, pulang pun jadi hikmah, gitu kan. Itulah pemancing sejati. Tidak harus dapat ikan, tapi hidupnya memaknai, gitu kan, memaknai langkah-langkah dari segi memancing. Makanya saya mengatakan berkali-kali dari video-video saya disebutkan jiwa-jiwa pemancing yang sejati, jiwa-jiwa pemancing yang benar-benar memiliki karakter. Karena banyak pemancing, namun kadang-kadang para pemancing yang hanya ingin ambisius mendapatkan ikan, hanya sebatas di situ. Jadi gak dapat ikan, kapok mancing. Tapi padahal kita ingin melatih suatu kesabaran, melatih suatu keistiqomahan. Teknik memancing yang saya alami luar biasa, gitu kan. Kalau dikatakan tentang ilmu atau ilmu lah, gak paham saya malah. Yang penting saya menjelaskan ilmu mancing ini akan berkaitan dengan agama. Contohnya, kita kalau duduk di masjid, kita itu kalau karakter hatinya, gitu kan, tidak memiliki keistiqomahan, dia itu akan lirik sana lirik sini kadang. Oke guys, cukup dan sekian, terima kasih. Mungkin saya ngomongnya ngawur guys, udah ngalinting.
Jangan lupa di komen-komen atau di komen-komen, di like-like, di like-like, di subrek-subrek. Dan cukup sekian. Terima kasih, semoga saja kalian jangan terganggu dengan video saya, jangan merasa jijik atau jangan terserahlah, itu mah pendapatnya kalian pribadi yang punya dan kalian yang bisa berkata-kata. Cuma saya ingin mengatakan di akhir pembicaraan saya, semoga saja ada pembicaraan saya, sekian dari banyak kata yang keluar dari mulut yang hina ini, dari mulut yang sangat ngebacot kemana daek gitu kan, ada hikmahnya, ada pelajarannya gitu kan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subrek ya guys.